untuk berkunjung ke galeri aku yang ada di Bali. Sebelum saya lanjut, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Michael. Boleh dipanggil Mike. Saya adalah petugas yang akan menemani adik-adik untuk berkunjung ke ruangan galeri. Sebelum berkunjung, singkat saja karena ada temannya nunggu juga di luar, akan saya jelaskan apa sih yang ada di ruangan ini. Nanti di dalam itu ada ruang galeri, kemudian kita akan mengunjungi cold storage atau tempat penyimpanan Yakult yang ada di Bali. Dan terakhir kita melakukan foto sesi bersama. Kemudian kita ada sesi tanya jawab juga di ruangan ini jika sudah selesai berkunjung. Nah, ini sedikit denah dari gedung yang ada di sini. Saat ini kita berada di ruang PR. Jika terjadi gempa bumi atau bencana alam, mohon adik-adik tidak panik dan tetap mengikuti arahan petugas untuk menuju pintu darurat. Untuk titik kumpulnya ada di depan tadi, di depan parkir mobil. Nah, selama kegiatan berlangsung, Kakak harap semuanya tetap mematuhi protokol kesehatan karena pandemi belum berakhir ya. Kakak harap semuanya bisa menggunakan masker. Nah, kemudian selama kegiatan berlangsung, mohon untuk tidak mengambil dokumen kegiatannya, tetap tertib. Nah, ini ada sedikit materi tentang Yakult. Setiap hari kita makan untuk apa sih? Ada yang tahu? Bukan satu aktivitas. Oke, betul sekali. Kita mau produksi dengan baik, organ-organ tubuh yang lain juga bisa bekerja dengan baik seperti itu. Oke, kita belajar sedikit lagi. Tenggorokan atau kerongkongan? Kerongkongan. Kerongkongan. Habis masuk kerongkongan, masuk ke mana? Lambung. Ya. Ya, di lambung untuk memakan makanan, kemudian masuk ke usus. Halus. Usus atau usus kecil. Di sini adalah tempat penyerapan sari-sari makanan seperti itu. Setelah dari usus kecil, Usus besar. ada yang tahu usus besar ini untuk apa? Untuk melakukan Pembentukan feses atau penyerapan air juga di usus besar. Jika sudah fesesnya terbentuk, akan dikeluarkan melalui halus. Ya, seperti itulah sistem pencernaan. Nah, di dalam usus sendiri terdapat 1000 jenis bakteri dengan jumlah lebih dari 100 triliun dengan beratnya kira-kira sekitar 1-1,5 kg. Nah, di dalam usus kita itu ada bakteri baik dan bakteri jahat. Bakteri baik atau bakteri menguntungkan itu apa saja? Yang pertama adalah Lactobacillus dan Bifidobacteria. Kalau bakteri Yakult itu bisa dilihat di kemasannya termasuk golongan Lactobacillus. Nama bakterinya Lactobacillus casei shirotostreum. Dan bakteri jahat apa saja? Yang pertama ada Vibrio cholerae dan Staphylococcus aureus. Ini adalah bakteri-bakteri jahat yang ada di dalam usus kita. Nah, bakteri jahat ini bisa menyebabkan apa? Nah, ini adik-adik. Mungkin saya pernah demam di sini? Pernah ya? Pernah demam. Kemudian sakit kepala, kemudian mual, diare, dan terakhir bakteri itu bisa menyebabkan kanker. Ini sudah parah sih kalau sudah sampai kanker. Kalau saya sendiri biasanya akhir bulan kanker. Kanker kering. Bukan kanker yang ini ya. Nah, Yakult ini apa sih? Yakult ini adalah minuman susu fermentasi yang mengandung lebih dari 6,5 miliar bakteri Casei shirotostreum hidup di dalamnya. Kemudian Yakult ini terus dari mana? Yakult ini merupakan perusahaan atau minuman berkualitas internasional dari Jepang. Produk Yakult ini berasal dari Jepang. Apa sih keunggulan dari bakteri Yakult dibanding bakteri yang lain? Yang pertama, ini terbukti aman bagi manusia, tahan terhadap asam lambung dan cairan empedu sehingga masuk ke dalam usus halus kita masih dalam keadaan hidup bakterinya. Kemudian tetap hidup sampai usus kecil dan terbukti bisa bermanfaat buat kesehatan kita. Ini company founder dari PT Yakult Indonesia Persada. Di Indonesia berdiri sejak 1990 dan melakukan produksi pada Januari 1991 dengan status kepemilikan 100% penanaman modal asing yang Yakult Company Limited dari Jepang. Ini adalah beberapa contoh produk Yakult yang ada di Indonesia. Ini mungkin pernah minum? Sering ya. Kalau yang nyoba pernah ya. Ini ada di supermarket dan terakhirnya yang terbaru yang Yakult. Dia ada sugar, mengandung lebih sedikit gula. Apa sih komposisi dari Yakult original? Ini adalah komposisinya, ada air, susu miskin, sukrosa, dextrosa, fresa sintetik, dan kultur bakteri asam laktat. Nanti kita akan lihat bahan-bahannya di dalam galeri. Kemudian ini kemasan double pack dibuat dengan kemasan 10 botol. Ini kemasan dibuat untuk kemasan keluarga. Dan yang terakhir yang terbaru produk kami yaitu Yakult. Nah, inilah komposisi dari Yakult. Untuk manfaatnya sama saja, hanya saja ada tambahan manfaat di dalamnya. Yang pertama ini mengandung vitamin E. Vitamin E ada yang tahu? Pasti
tahu ya sama. Untuk apa? Kulit. Kalau vitamin D, betul. Jadi itulah manfaat dari Yakult. Oke, itu aja mungkin materi dari saya. Kalau berlama-lama, karena temannya juga udah nunggu, boleh kita langsung masuk ke ruang galeri. Silahkan. Ini air saya namanya biar steril. Kita lihat di foto ini, masyarakat Jepang pada masa itu sangat miskin sekali, sehingga mudah sekali terserang penyakit seperti disentri, kolera, ataupun tifus. Sehingga ada salah seorang pemuda dari Jepang yang bernama Dr. Minoru Shirota ini beliau berhasil menemukan tahun 1930. Ya, nama bakteri yang ditemukannya Lactobacillus casei shirota strain. Kemudian setelah menemukan 1935, ya mungkin sudah merdeka belum? Jadi betul, beliau berhasil menemukan Yakult itu pada tahun 1935. Nah, pasti penasaran dari bagaimana sih bentuk bakteri dari Yakultnya? Ini adalah bentuk bakteri dari Yakult. Mungkin boleh berbaris untuk melihatnya satu persatu. Silakan satu persatu. Silakan. Dinaikin kalau naikin. Di dunia, Yakult pertama kali dipasarkan di Jepang pada tahun 1935. Ini adalah Yakult pertama kali di Jepang. Masyarakatnya di sana masih menggunakan sepeda gayung, belum secanggih sekarang menggunakan sepeda motor dan ada motor box. Ini menandai eksistensi Yakult yang ada di dunia. Nah, kemudian Yakult tidak hanya membuat produk, Yakult juga membuat sebuah pusat penelitian untuk meneliti bakterinya. Ini adalah pusat penelitian Yakult yang ada di Jepang. Namanya Yakult Central Institute, berdiri pada tahun 1967. Ini pusat penelitian pertama di dunia yang meneliti tentang bakteri. Namanya Yakult Central Institute, seperti itu. Kemudian setelah sukses membuat produknya di Jepang, Yakult melakukan ekspansi atau perluasan pasar. Negara kedua yang dituju adalah Taiwan. Ini ekspansi Yakult pada tahun 1964. Ini ibu-ibu yang keliling berjualan Yakult. Kalau kita mengenalnya namanya Yakult Lady. Ini adalah Yakult Lady yang ada di Taiwan. Kalau Indonesia sendiri menjadi negara ke-11 yang dikunjungi oleh Yakult atau memasarkan Yakultnya menjadi negara ke-11 Indonesia. Oke, ini adalah botol Yakult dari masa ke masa. Boleh dilihat pertama kali tahun 1935 menggunakan botol kaca. Kemudian 1955 masih bisa kita lihat. Nah, tahun 1968 lakukan perubahan terhadap botolnya, yaitu menggunakan plastik. Kenapa digunakan botol plastik? Karena menimbang dari segi lebih praktis. Kemudian dibuat memiliki pinggang botol ini sebenarnya gunanya supaya mudah dipegang pada saat kita minum. Pada saat kita minum akan mengalir perlahan-lahan dan kita tidak tersedak. Kemudian boneka Jepang ini, botol Yakult ini menyerupai boneka Jepang. Boneka Jepang namanya boneka Kokeshi. Mungkin kalau boleh di-searching, boneka Kokeshi pasti mirip dengan botol Yakult. Itu merupakan simbol keberuntungan dari masyarakat Jepang. Seperti itu. Kita lanjut ke spot pabrik Yakult. Ini adalah pabrik Yakult yang ada di Indonesia. Yang pertama, pabrik Yakult yang ada di Sukabumi. Kalau Sukabumi ini mengirimkan Yakult, kalau yang Mojokerto itu mengirimkan Yakult ke Indonesia bagian timur. Ada yang tahu mungkin Bali produknya dari pabrik yang mana? Ya betul, karena Bali kita lakukan. Ini adalah kunjungan ke kantor Yakult. Kalau ini kunjungan ke pabrik secara langsung. Mungkin adik-adik di sini suatu saat berminat study tour ke pabrik kami, silahkan mendaftarkan diri. Ini adalah bahan-bahan pembuatan Yakult. Yang pertama susu bubuk steam. Ada yang tahu susu bubuk steam? Ini adalah makanan dari bakteri Yakult. Jadi susu bubuk steam ini tanpa lemak ya. Kemudian susu ini diimpor dari Australia, bukan susu dari Indonesia. Seperti itu. Kemudian bahan berikutnya untuk buat manis itu. Ya, pemanisnya sama ya. Kemudian ada dextrosa. Nah, ini bahasa ilmiah dextrosa, ada yang tahu? Ya, sebagai tambahan. Ini dari apa? Ini terbuat dari saripati singa atau saripati sebagai makanan dari Yakultnya seperti itu. Baik, kemudian ini ada campuran resep seperti beras. Ada yang tahu? Ya, betul. Jadi ini dipanaskan menjadi botol Yakult. Resin yang masih perawan atau virgin seperti itu.
kita lanjut. Ya, betul. Cetak sebagai tutup botolnya. Namanya aluminium foil. Kalau ini pipa-pipa yang berfungsi untuk mengalirkan Yakult dari ya. Ini terbuat dari bahan stainless, ada karat-karat di dalamnya karena kita harus menjaga grease karena memiliki 3 aliran. Kegiatan yang dilakukan di pabrik Yakult. Di sini petugasnya menggunakan APD cek dari pabriknya bagaimana suhunya tetap normal dan kita juga lebih banyak petugasnya hanya melakukan pengecekan saja. Oke, kita lanjut. Oke, ini masuk kembali ke tahap printing. Masih loading videonya. Ya, tahap printing. Tahap printing ini adalah proses pelebelan dari Yakultnya seperti nama kadaluarsanya, seperti nama brand Yakultnya, seperti bahan komposisinya. Itu dilakukan di tahap printing. Jika sudah selesai tahap printing, memasuki tahap filling and capping. Kalau filling ini adalah proses pengisian dari botol Yakult dengan cairan dari cairannya diisi akan ditutup menggunakan proses capping, tutupnya menggunakan aluminium foil tadi. Nah, jika sudah selesai, produk-produk Yakult tadi akan dikemas menggunakan kemasan, ada yang kemasan single pack dan juga ada kemasan double pack seperti yang kita lihat di slide awal tadi, seperti itu. Ini kontrol atau penyimpanan yang ada di pabrik di sana untuk sebelum dikirimkan ke kantor-kantor pemasaran di seluruh Indonesia. Proses distribusi Yakult yang ada di Indonesia. Nah, produk-produk Yakult tadi yang sudah selesai dikemas akan disimpan di cold room dengan suhu penyimpanan 0 sampai 10 derajat Celcius. Ingat, suhu penyimpanan Yakult itu harus dalam suhu 0 sampai 10 derajat Celcius untuk bakterinya. Setelah itu akan dilakukan quality control. Ini akan diuji secara fisika mikrobiologi sebelum dikirimkan ke pemasaran yang ada di seluruh Indonesia. Nah, jika sudah selesai melakukan quality control, Yakult akan dikirimkan menggunakan truk berpendingin khusus dengan suhu yang sama, suhunya 0 sampai 10 derajat Celcius. Jadi Yakult itu suhunya tetap di suhu 0 sampai 10 derajat Celcius untuk menjaga kualitas dari bakterinya. Untuk sistem pemasarannya sendiri, Yakult memiliki 2 sistem. Yang pertama, Yakult ID yang sudah ada sekitar 10.000 Yakult ID di seluruh Indonesia saat ini. Kemudian yang kedua ada direct sales. Kalau beliau ini mengirimkan Yakult ke toko-toko seperti itu. Kalau ibu Yakult ini mengirimkan Yakult langsung ke rumah pelanggan seperti itu. Oke, sudah selesai videonya. Pasti pada capek ya keliling karena sekarang kita akan lanjut ke spot berikutnya. Untuk suhunya kita terjaga pada suhu 0 sampai 10 derajat Celcius juga. Mungkin penasaran seperti apa sih dalamnya? Ini yang biru di atas. Ini yang baru. Ini yang les juga. Iya langsung. Di foto loh Pak. Dingin di sini ya. Iya. Oke, betul bersama. Akan semua dapat? Oke. Satunya dikit satunya. Kira. Oke, jadi semua sudah dapat Yakult. Silahkan dibuka dulu Yakultnya, tapi jangan diminum. Dengarkan aba-aba dari saya. Ya, saya akan menunggu. Awas tebak. Repot banget ya Joki. Daripada tumpah, coba Terus kakinya naik. Oke, kita sudah semua boleh di Taruh aja satu.
Boleh diangkat semua seperti ini. Kita akan bilang kanpai. 1, 2, 3, kanpai. Bye. Silakan duduk. Segar ya? Karena baru keluar dari konstruksi Yakult. Jadi Yakult yang penyimpanannya benar itu pasti segar seperti beda dengan Yakult yang disimpan di luar pendingin atau pengamatan secara langsung pasti asam. Oke, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana sih mencuci botol Yakult yang benar sebelah sini. Jadi tutup botolnya aluminium foil ini dipisahkan dan disimpan di sini. Kemudian untuk botol Yakultnya dicuci sampai benar-benar bening air di dalamnya. Sudah bening seperti ini, boleh dibuang di tempat sampah. Oke, silakan. Dibuang. Indonesia. Untuk di Bali sendiri kita sudah memiliki 5 cabang. Ada Bali 1, Bali 2, Bali 3, Bali 4, dan Bali 5. Seperti ini. Ini adalah peta persebarannya. Yang pertama ini ada di Sumatera warna biru, kemudian yang warna biru ini baru bagian Jawa, kemudian yang hijau Kalimantan, kemudian yang oranye Bali Nusa, Bali Nusa Tenggara, dan ini Sulawesi. Dan yang kuning itu Ambon. Ini Belum, kalau Papua belum. Jadi masih satu di Ambon satu. Kalau di Bali sendiri cabangnya ada 5. Ada besar di Bali 2, Bali 3, Bali 4, Bali 5. Kalau di Nusantara sekarang ini cabang Bali 5. Paling besar. Jadi yang Bali 1 ini dari luar yang cabang Tabanan dan sekitarnya, kemudian Bali 2 ini di Bali 1 daerah Bali dan Gianyar. Bali 3 ini ada di Singaraja. Ini Bali 5. Kemudian kita lanjut. Ini adalah Yakult internasional. Ini adalah Yakult yang ada di seluruh dunia. Saat ini sudah ada di 6 negara. Kita lihat Yakult sendiri 11 ya. Nah, ini adalah botol-botol Yakult yang ada di dunia. Ada yang berapa? Ada 5 potong. Sampai ada Yaitu Bacillus calcium di tahun 1930. yang masih 1930. wow. Beliau lahir pada tanggal 23 April tahun 1899. Kemudian beliau wafat tanggal 1 Maret tahun 1982. Nah, seperti apa sih bentuk bakterinya? Nah, sampai saya sudah ada video. kan penyimpanannya ada ini nanti dikirim dari apa paket Yang Brazil. saset Ini. kita sampai di spot berikutnya kita sosial saham ya kita lihat pada spot yang pertama ada yang tahu CSR itu apa saya lagi CSR CSR itu adalah program yang dilakukan oleh perusahaan untuk membantu masyarakat dengan cara seperti ini. Yang pertama, alamat-alamat sekitar pabrik ini yang kedua, CSR yang dilakukan alamat di sekitar pabrik yang ada di Sukabumi. Sekarang saya kita benar-benar. Kemudian ini juga program CSR yang dilakukan yaitu dengan bekerjasama dengan organisasi lain. Organisasi ini bergerak di bidang payudara. Jadi jika ingin ada ini mengecek payudaranya sejak ini, silakan menghubungi organisasi lain agar kita bisa mencegah kanker payudara. Kemudian ini juga yang kami lakukan yaitu program penarikan sampah plastik.
Kita tahu kita pemerintah sangat Itu mendukung kota tersebut dengan cara memberikan masalah kepada setiap toko dan nanti harapan yang filosofi ini akan mengumpulkan botol-botol sampah plastik dari aku ke dalam tempat sampah ini dan kemudian diambil oleh kami pada saat bertujuh pada saat sudah diambil akan dikirimkan ke bank sampah yang sudah bekerja sama dengan yang akan diolah kembali menjadi produk ketiga. Kemudian yang dilakukan negara yang organisasi pada tahun 1999 penerus dari dokter tidak kurang kayak dokter spesialis. Kenapa? Spesialis ahli dengan bertugas di sini konsentrasinya untuk menjaga kualitas di sini. Ternyata bakteri yang ini adalah ternyata bisa digunakan sebagai direct sales atau sales yang mengirimkan dan untuk pembongkaran. Selain mengirimkan Yakult, dia juga mengedukasi atau informasikan manfaatnya kepada pemilik toko. Harapannya sebagai toko juga bisa menginformasikan ke masyarakat apa sih manfaat dari Yakult. Oke, kita lanjut. Ini adalah Yakult Lady. Jadi ada yang tahu kenapa kenapa? Karena ini dirasa bisa lebih dekat dengan masyarakat. Kita harapkan menjual produk dan menjalin silaturahmi dengan masyarakat. Tidak ada yang mengunjungi ibu-ibu sama ibu-ibu ramah. Ramah kan? Jadi kita tidak itu enak kalau beli. Dia bukan hanya menjual produk, tapi juga keramahan silaturahmi. Sehingga semua senyum di foto ini. Oke, kemudian ini penanganan produk kami. Kalau ini direct sales, beliau rutin membersihkan kulkasnya atau chillernya seminggu sekali setiap kunjungan. Kemudian ini ada SPG kami. Kalau SPG kami ini melakukan pengecekan secara rutin dengan melakukan Vivo first out. Mungkin nanti sudah bekerja tahu bagaimana menangani produk first out. Satu artinya barang yang pertama kali datang akan bagian paling depan untuk menjaga masa expired dari produknya. Dan yang pertama taruh di depan, yang belakang ditaruh di belakang. Jangan ditaruh di depan, nanti yang di belakang itu masa kadaluarsa tinggal sedikit. Karena masa kadaluarsa Yakult itu sangat singkat, hanya 40 hari ya. Masa kadaluarsa Yakult itu 40 hari, karena dia tidak pakai bahan pengawet. Oke, kita lanjut karena udah selesai. Kita masuk. Kami dari Biologis Student untuk mengunjungi ke sini, dan kita juga dapat banyak banget souvenir, dan kita juga menilai di sini gratis. Jadi kita makasih banget sudah mengunjungi. Kalian senang kan ke sini? Senang. Siapa yang punya niat mau kunjungin pabrik apel yang gede? Aku mau ya. Nanti ngajuin proposal khusus ya kalau mau. Nah, walaupun tempatnya kayak kelihatannya nggak lebih, tapi ternyata bisa. Dari depan saya bahkan baru tahu di sini tempat galeri Yakult. Dan walaupun sekecil ini kita bisa dapat banyak banget informasi di dalamnya, dan bisa nambah wawasan kita. Apalagi kalian yang mau koleksi. Misalnya apa ya? Boleh kali kapan-kapan diajak ke tempat pembuatannya kalian. Oke, siap. Terima kasih.